Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Nurkalbi dengan NIM 20800124092 dari jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas UIN Alauddin Makassar. Sebelum Nabi Muhammad SAW memulai tugasnya sebagai Rasul, yaitu melaksanakan pendidikan Islam terhadap umatnya, Allah telah mendidik lewat malaikat Jibril dan mempersiapkannya untuk melaksanakan tugas tersebut secara sempurna melalui pengalaman, pengenalan, serta peran dalam kehidupan masyarakat lingkungannya. Nabi Muhammad SAW menerima materi pelajaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat malaikat Jibril sejak beliau menerima wahyu yang pertama pada bulan Ramadan di Gua Hira. Sebagaimana dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 185, yang artinya beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembelaan antara hak dan yang batil. Dan pada surah Al-Alaq ayat 1-5 yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan, Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah, bacalah dan Tuhanmu lah yang maha pemurah, yang mengajar manusia dengan perantara kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Ayat tersebut merupakan peringatan dan pengetahuan bagi umat manusia tentang awal penciptaan manusia dari segumpal darah, dan sesungguhnya di antara kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pengajaran kepada umat manusia sesuatu yang belum diketahui. Allah mengangkat dan memuliakan manusia dengan ilmu. Oleh karena itu, melalui ayat tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala menganjurkan bahkan mewajibkan supaya manusia agar melakukan membaca dan belajar tentang segala permasalahan kehidupan di dunia dan di akhirat. Kemudian, materi pendidikan selanjutnya diturunkan secara berangsur-angsur sedikit demi sedikit. Semuanya itu disampaikan dan diajarkan oleh Nabi mula-mula kepada kerabatnya dan teman sejawatnya dengan sembunyi-sembunyi. Setelah banyak orang yang memeluk Islam, lalu Nabi menyediakan rumah Al-Arqam bin Abil Arqam untuk tempat pertemuan sahabat-sahabat dan pengikutnya. Di tempat itulah pendidikan Islam pertama dalam sejarah pendidikan Islam. Intinya, pendidikan dan pengajaran yang diberikan Nabi selama di Mekah ialah pendidikan keagamaan dan akhlak, serta menganjurkan kepada manusia agar mempergunakan akal pikirannya untuk memperhatikan kejadian manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, dan alam semesta sebagai anjuran pendidikan akliyah dan ilmiah. Pelaksanaan pendidikan Islam pada fase Madinah dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, pembentukan dan pembinaan masyarakat baru menuju satu kesatuan sosial dan politik. Nabi Muhammad SAW memulai meletakkan dasar-dasar terbentuknya masyarakat yang bersatu padu secara intern dan keluar diakui dan disegani oleh masyarakat lain sebagai satu kesatuan politik. Dasar-dasar tersebut dibagi menjadi beberapa, yaitu yang pertama, Nabi Muhammad SAW mengikis habis sisa-sisa permusuhan dan pertentangan antar suku dengan mengikat tali persaudaraan di antara mereka. Nabi mempersaudarakan dua orang, mula-mula di antara sesama muhajirin, kemudian di antara muhajirin dan Anshar. Dengan lahirnya persaudaraan itu, bertambah kokohlah persatuan kaum muslimin. Yang kedua, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Nabi Muhammad SAW menganjurkan kepada kaum muhajirin untuk berusaha dan bekerja sesuai dengan kemampuan masing-masing. Yang ketiga, untuk menjalin kerjasama dan saling menolong dalam rangka membentuk tata kehidupan masyarakat yang adil dan makmur. Turutlah syariat, zakat dan puasa yang merupakan pendidikan bagi warga masyarakat dalam tanggung jawab sosial, baik secara material maupun moral.
Selanjutnya, pendidikan sosial politik dan kewarganegaraan. Pada masa itu, materi yang diberikan adalah pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Konstitusi Madinah yang dijelaskan lebih lanjut dan disempurnakan dengan ayat-ayat yang turun selama periode Madinah. Tujuannya adalah agar pokok-pokok pikiran Konstitusi Madinah diakui dan berlaku bukan hanya di Madinah saja, tetapi baik dalam kehidupan bangsa Arab maupun kehidupan bangsa-bangsa di seluruh dunia. Selanjutnya, pendidikan anak dalam Islam. Dalam Islam, anak merupakan pewaris ajaran Islam yang dikembangkan oleh Nabi Muhammad SAW dan generasi muda Muslimlah yang akan melanjutkan misi menyampaikan Islam ke seluruh penjuru alam. Oleh karena itu, banyak peringatan-peringatan dalam Al-Quran berkaitan dengan itu. Seperti pada surah An-Nisa ayat 9, terdapat peringatan agar jangan meninggalkan anak dan keturunan dalam keadaan lemah dan tidak berdaya menghadapi tantangan hidup. Ada beberapa metode yang dilakukan Rasulullah SAW dalam menyampaikan ajarannya, yaitu yang pertama, metode keteladanan, yang kedua, metode pentahapan dan pengulangan, yang ketiga, metode tanya jawab dan diskusi, yang keempat, metode alat peraga dan eksperimen. Selanjutnya, pendidikan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Yang pertama, masa Khalifah Abu Bakar 11-13 Hijriah. Sebagai khalifah pertama, Abu Bakar cukup kesulitan untuk menghadapi kaum murtad yang menganggap dirinya sebagai seorang nabi beserta pendukungnya dan yang tidak mau membayar zakat. Dalam menghadapi kaum pemberontak, terlebih dahulu mereka dikirimi surat dengan maksud untuk menginsafkan dan menyadarkan kembali kepada jalan yang benar. Tetapi karena pemberontak itu tetap membangkang dan tindakan kekerasan dari Khalifah Abu Bakar tidak dapat dihindarkan lagi. Keberhasilan Abu Bakar dalam menumpas pemberontak dan mengirim ekspedisi di tentara ke Persia membuka kemungkinan ekspedisi dakwah dan pendidikan Islam. Masa Khalifah Umar bin Khattab 13-23 Hijriah. Pada masa Khalifah Umar, pendidikan lebih maju dan lebih luas serta lengkap dari keadaan sebelumnya. Sebelum lahirnya agama Islam di Arab, telah ada semacam sekolah yang mengajarkan menulis dan membaca untuk mencegah kesimpangsiuran pemahaman agama, baik yang menyangkut dasar-dasar pokok iman, ibadah, dan muamalah sudah mulai dirintis. Al-Quran sudah dikumpulkan sejak Abu Bakar masih hidup. Usaha mengumpulkan hadis makin meningkat meskipun masih bersifat riwayat. Banyak orang berdatangan ke Madinah untuk belajar hadis langsung dari para sahabat. Khalifah Umar melarang para sahabat besar yang sangat dekat kepada Rasulullah dan yang paling berpengaruh untuk meninggalkan Madinah terkecuali atas izin khalifah dan dalam waktu yang terbatas. Yang ketiga, pada masa Khalifah Utsman bin Affan 23-35 Hijriah. Pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Affan, para sahabat Rasul tidak diperkenankan keluar dari Madinah. Sedangkan pada masa Khalifah Utsman, larangan tersebut tidak berlaku lagi. Para sahabat Rasulullah diperbolehkan keluar dari Madinah, menuntut kesukaannya dan menetap di mana saja yang mereka inginkan. Sikap Utsman ini dalam segi politik sebenarnya merugikan, sebab akan menimbulkan hal-hal yang merugikan seperti yang dialami Utsman sendiri. Di antara para sahabat yang tinggal di luar Madinah mendapatkan kehormatan dan dimuliakan oleh penduduk setempat. Selanjutnya, untuk menghidupkan rasa simpati yang berlebihan akhirnya menimbulkan fanatisme kepemimpinan. Ada pula pusat-pusat pendidikan pada masa Khulafaur Rasyidin. Secara umum, pusat pendidikan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin terbagi di beberapa wilayah, antara lain yang pertama, Mekah. Guru pertama di Mekah adalah Mu'adz bin Jabal yang mengajarkan Al-Quran dan hadis. Yang kedua, Madinah. Sahabat yang terkenal antara lain Abu Bakar, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, dan sahabat-sahabat lainnya. Ketiga, Basrah. Sahabat yang termasyhur antara lain Abu Musa al-Asy'ari
Dia adalah seorang ahli fikih dan Al-Quran. Yang keempat, Kufah. Sahabat-sahabat yang termasyhur adalah Ali bin Abi Thalib dan Abdullah bin Mas'ud. Yang keempat, Kufah. Sahabat-sahabat yang termasyhur adalah Ali bin Abi Thalib dan Abdullah bin Mas'ud, mengajarkan Al-Quran, tafsir, hadis, dan fikih. Yang kelima, Syam. Setelah Syam menjadi bagian negara Islam yang penduduknya banyak yang beragama Islam, maka Khalifah Umar mengirim 3 orang guru ke negara itu. Yang dikirim adalah Muaz bin Jabal, Ubaidah, dan Abu Darda. Ketiga sahabat itu mengajar di Syam pada tempat yang berbeda. Abu Darda di Damsyik, Muaz bin Jabal di Palestina, Ubaidah di Hims. Yang keenam, Mesir. Sahabat yang mula-mula mendirikan madrasah dan menjadi guru di Mesir adalah Abdullah bin Amru bin Ash. Ia adalah seorang ahli hadis. Sistem pendidikan secara umum pada masa Khulafaur Rasyidin dilakukan secara mandiri, tidak dikelola oleh pemerintah kecuali pada masa Khalifah Umar bin Khattab yang turut campur dalam menambahkan materi kurikulum pada lembaga kutab.